Bab 146. Setelah kembali ke rumah, Ye Chen tidak memikirkan Dong Ruolin lagi. Namun, setelah dia tenang, dia tiba-tiba berpikir bahwa obat yang dia janjikan pada si Tianqi dan keluarga Song belum dimurnikan. Bagi mereka, obat ini hanyalah obat paling ajaib di dunia. Tapi bagi Ye Chen, obat jenis ini hanyalah salah satu bahan obat yang paling umum di 9 Suan Tianjing. Jika obat ampuh dalam 9 Suan Tianjing itu bisa dimurnikan, efeknya bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati, dan bahkan membuat orang hidup selamanya, bukan? Namun obat-obatan tingkat tinggi itu membutuhkan banyak harta langka yang belum pernah saya dengar. Yang lebih parahnya lagi, banyak dari obat-obatan tersebut juga membutuhkan energi spiritual sebagai bahan dasar untuk memurnikan obat. Ada jalan yang harus ditempuh, jadi kita hanya bisa datang selangkah demi selangkah. Alasan mengapa dia bersedia memurnikan obat untuk mereka adalah karena Ye Chen ingin memanfaatkan kesempatan memurnikan obat untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman dalam memurnikan obat. Namun, dia tidak memiliki bahan obat apapun di tangannya, karena dia memurnikan obat untuk keluarga Song. Dia secara alami harus meminta keluarga Song untuk membantu menyelesaikan masalah ini, jadi dia langsung menelepon Song Wanting. Baru-baru ini, Song Wanting sedang memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Ye Chen. Kakek berkata bahwa jika ada keluarga yang merekrut menantu seperti Ye Chen, keluarganya akan meningkat pesat, dan tuan seperti Ye Chen, dalam keluarga seperti keluarga Xiao, adalah orang yang ceroboh. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan bisa bergabung. Hanya keluarga yang bisa disebut naga yang layak memiliki menantu seperti naga. Menantu, bagaimana dia bisa menikah dengan sarang ular dan tikus? Semakin dia memikirkannya, semakin kuat rasa sayangnya pada Ye Chen, dan dia bahkan sedikit mengharapkannya. Dia benar-benar ingin menelepon Ye Chen lebih banyak, mengajaknya kencan lebih sering, dan menciptakan lebih banyak kesempatan untuk berhubungan. Namun, dia juga takut dia akan terlalu mencolok, sehingga Ye Chen akan menyadarinya. Song Wanting sangat bangga sepanjang hidupnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putri yang paling menarik perhatian di Jinling. Dibandingkan dengan dia, putri dari keluarga lain bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, wanita seperti dia tidak dapat disentuh oleh pria di Jinling. Sejak lahir hingga sekarang, Song Wanting tidak pernah tertarik pada pria manapun, tapi Ye Chen adalah yang pertama. Namun dia tetaplah seorang pria yang sudah menikah dan menjadi menantu dari rumah ke rumah. Song Wanting juga merasa ini agak ironis, dan dia selalu ragu-ragu tentang bagaimana berkembang bersama Ye Chen. Tepat ketika Ye Chen selalu sibuk dengan pikirannya, dia menerima telepon dari Ye Chen. Pada saat itu, hati kekanak-kanakannya penuh dengan kegembiraan. Ketika dia menjawab telepon, dia bahkan bertanya dengan gemetar, "Tuan Ye, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya?" Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata, "Nona Song, saya akan mulai memurnikan obat besok, tapi saya membutuhkan beberapa bahan obat. Anda dapat menyelesaikannya untuk saya, dan kemudian mengirimkannya." Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen akhirnya akan memurnikan obat, Song Wanting langsung bersemangat. Keluarga Song telah menunggu obat ajaib Ye Chen, tetapi Ye Chen belum menindaklanjutinya. Semua orang sangat ingin menunggu, tetapi tidak ada yang malu untuk mendesak Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen akan memberikannya, dan jika dia bersedia memberi mereka, dia sudah memberi mereka banyak kehilangan muka, beraninya mereka terburu-buru. Jadi, Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, Anda memberi saya daftar bahan obat, dan saya akan segera menemukan bahan obat dengan kualitas terbaik dan mengirimkannya kepada Anda." Bagus sekali. Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, "Ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak porsi, saya masih memiliki kegunaan lain untuk diri saya sendiri." Ye Chen tidak kekurangan uang untuk membeli bahan obat, namun ia membutuhkan sumber bahan obat yang dapat dipercaya. Bahan obat yang baik ibarat barang antik yang bagus, bisa ditemui tetapi tidak dicari. Ada beberapa hal yang tidak bisa dicapai hanya dengan memilikinya, uang untuk mengatasinya, penting untuk punya cara. Fondasi saya di Jinling masih dangkal, jadi wajar saja saya tidak sekuat keluarga Song. Mereka telah berkultivasi di Jinling selama ratusan tahun, dan mereka sangat kuat dalam berbagai hal. Song Wanting menutup telepon dan menerima daftar bahan obat dari Ye Chen, jadi dia segera menelepon Qin Gang dari keluarga Qin. Meskipun keluarga Qin tidak sekuat keluarga Song, keluarga Qin terutama bergerak dalam bisnis barang antik,
mainan budaya, dan obat-obatan herbal Tiongkok. Bahkan Ye Chen tidak tahu bahwa Qin Gang sebenarnya adalah pemasok bahan obat terbesar di seluruh wilayah Jiangnan. Hal ini terutama karena bisnis bahan obat Qin Gang biasanya bukan milik swasta, melainkan langsung dipasok ke pabrik farmasi obat-obatan besar Tiongkok dan jaringan apotek, hanya grosir, bukan eceran. Song Wanting menceritakan daftar Ye Chen di telepon, dan kemudian bertanya, "Tuan Qin, saya ingin tahu apakah Anda bisa mendapatkan bahan obat ini untuk saya. Saya ingin kualitas terbaik dan jumlah banyak." Begitu Qin Gang mendengar bahwa Song Wanting menginginkan bahan obat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan buru-buru bertanya, "Nona Song, saya berani bertanya, apakah bahan obat ini disiapkan untuk Tuan Ye Chen?" Ya, Song Wanting memiliki hubungan yang baik dengan Qin Gang, jadi dia tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, "Tuan Qin seharusnya mendengar bahwa Tuan Ye menyelamatkan kakek saya. Dia dengan baik hati memberi saya obat ajaib beberapa hari yang lalu, jadi saya di sini untuk menyiapkan bahan obat untuk Tuan Ye." Qin Gang segera berkata, "Nona Song, jangan khawatir, saya akan menyiapkan bahan obat ini, dan saya akan mengirimkannya langsung ke Tuan Ye ketika waktunya tiba." Song Wanting berkata, "Tuan Qin, tolong pergi dan kirimkan, bukankah ini pantas?" Qin Gang berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Song, Anda dan saya adalah teman, jadi saya tidak akan memberitahu Anda omong kosong itu. Saya juga ingin memiliki keberanian untuk meminta obat ajaib kepada Guru Ye. Saya baru saja meminjam bahan obat untuk keadaan darurat di masa depan. Kesempatan, tanyakan pada Tuan Ye." Song Wanting memikirkannya, bahkan jika dia tidak membiarkan Qin Gang mengirimkan bahan obat, Qin Gang akan tetap mencarinya jika dia ingin meminta obat pada Ye Chen, jadi dia hanya memberinya bantuan sehingga dia bisa mengambil keuntungan, kesempatan untuk mengantarkan obat kepada Ye Chen. "Mohon pada Ye Chen." Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya tidak memiliki pendapat apapun mengenai hal ini, tetapi Tuan Qin harus dengan hati-hati menyiapkan bahan obat yang diinginkan Tuan Ye, dan jangan membuat kesalahan apapun." Qin Gang segera meyakinkan, "Nona Song, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membodohi Tuan Ye." Baru pada saat itulah Song Wanting tersenyum dan berkata, "Baiklah, pergi dan bersiaplah, dan kirimkan kepada Tuan Ye jika kamu sudah siap." Setelah menutup telepon, Qin Gang sangat bersemangat. Putrinya, Qin Aoxue, si cabai kecil yang cantik dan pedas, melihat ayahnya menggosok tangannya dengan penuh semangat, mau tidak mau bertanya, "Ayah, mengapa ayah begitu bersemangat sendirian?" Qin Gang tertawa keras. "Ini hal yang hebat." Qin Aoxue bertanya dengan heran, "Hal yang hebat? Itu Tuan Ye," kata Qin Gang bersemangat. Jantung Qin Aoxue berdetak kencang. Tuan Ye yang ajaib itu." Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan malu-malu, "Ayah, Tuan Ye, ada apa?" Qin Gang berseru, "Tuan Ye akan memurnikan obat ajaib. Nona Song meminta saya untuk membantu Tuan Ye menyiapkan bahan obat. Jika waktunya tiba, saya juga akan meminta obat ajaib kembali kepada Tuan Ye." Bab 147. Sejak Qin Aoxue diajari oleh Ye Chen untuk menjadi manusia, dia telah sepenuhnya memahami apa artinya memiliki langit di luar langit dan manusia di luar manusia. Mengetahui bahwa Ye Chen memiliki kekuatan supernatural yang hebat, dia selalu mengagumi Ye Chen di dalam hatinya, dan bahkan merasa sedikit malu. "Malu tentu saja saya kewalahan di awal, bahkan harus bersaing dengan Guru Ye. Namun, semakin hot cewek, semakin mereka menyukai pria yang jauh lebih kuat dari dirinya, karena hanya pria seperti itu yang bisa membuat mereka benar-benar yakin. Oleh karena itu, Aoxue Qin selalu menganggap Ye Chen sebagai idola terbesar di hatinya. Mendengar bahwa Ye Chen akan memurnikan obat ajaib, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. "Saya tidak menyangka Tuan Ye memiliki kemampuan untuk membuat obat ajaib." Qin Gang menghela nafas, "Betapa kuatnya Guru Ye, kita hanya melihat puncak gunung es. Saya mendengarnya beberapa hari yang lalu, bahkan Dr. Jenius Sitianqi memberi penghormatan kepada buku medis Guru Ye. Cederanya dibeli oleh Guru Ye karena bertele-tele. Obat yang dimurnikan sudah lebih dari setengahnya siap. Tuhanku." Aoxue Qin sangat terkejut. Keluarganya telah berkecimpung dalam bisnis pengobatan sepanjang tahun, dan dia sebenarnya sangat memahami bidang pengobatan Tiongkok. Sitianqi adalah salah satu dari sedikit ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang hebat di Tiongkok. Dalam hal kualifikasi, dia benar-benar berada pada level seorang patriark.
Bahkan jika itu adalah pukulan besar, sulit untuk mengundangnya keluar dari dunia ini, gunung. Tanpa diduga, bahkan dia tidak semudah dia. Tuan Ye, Qin Aoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh Ye Chen. Pria dengan kemampuan luar biasa adalah objek yang paling dikagumi wanita. Apalagi wanita kuat seperti dia hanya akan memuja dan tunduk pada pria sekuat itu, sehingga hatinya terasa seperti rusa yang menabrak, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Qin Gang tiba-tiba melihat wajah putrinya memerah. Dia terkejut sejenak, dan kemudian segera menyadari bahwa putrinya sepertinya memiliki perasaan yang kekanak-kanakan terhadap Ye Chen. Hatinya berubah sedikit, dan dia buru-buru berkata kepada Aoxue, "Aoxue, ayah akan menyiapkan bahan obat sekarang, dan ketika bahan obat sudah siap, kamu akan mengirimkannya ke Tuan Ye besok pagi." "Aku?" Aoxue bertanya dengan heran, "Ayah, apakah kamu tidak ingin pergi sendiri? Mengapa kamu membiarkan aku pergi lagi?" Qin Gang tersenyum dan berkata, "Kamu perempuan, dan kamu seumuran dengan Tuan Ye. Kalian berdua masih muda, jadi tentu saja kamu bisa mengobrol lebih baik." Setelah berbicara, Qin Gang berkata lagi, "Sebenarnya, ayah, sejujurnya, menurut Anda Tuan Ye tidak begitu kuat dan supernatural, tetapi dia sebenarnya sangat rendah hati, dan dia telah menjadi menantu laki-laki, hukum keluarga Xiao selama beberapa tahun." Aoxue mengangguk, dan berkata, "Sepertinya saya pernah mendengar tentang ini, tetapi saya tidak mengerti, Tuan Ye begitu kuat, mengapa dia turun tangan dan menjadi menantu? Bahkan jika dia mencintai wanita itu dari keluarga Xiao, dia masih bisa menikah langsung melalui perantara. Mengapa harus menjadi menantu dari rumah ke rumah?" Qin Gang menghela nafas, disinilah Tuan Ye sangat tidak dapat diprediksi. Jika Anda mengatakan itu karena cinta, maka tidak ada yang salah dengan itu, tetapi saya telah mendengar orang mengatakan bahwa dia dan Xiao Churan dari keluarga Xiao sebenarnya hanya namanya saja. Sebelumnya, Ibu Xiao Churan memberitahu orang-orang di luar bahwa Tuan Ye bahkan tidak bisa naik ke tempat tidur Xiao Churan ketika dia di rumah, dan hanya bisa tidur di lantai. Aoxue Qin tertegun, biarkan Tuan Ye tidur di lantai, keluarga Xiao. Keterlaluan, Qin Gang berkata, mereka tidak memahami betapa kuatnya Guru Ye. Saya pikir ini mungkin salah satu cara Guru Ye berkultivasi. Banyak orang di dunia suka berlatih keras, dan berlatih tidak peduli betapa sulitnya. Saya mengerti. Qin Aoxue mengangguk dan berkata, Tuan Ye benar-benar luar biasa. Saat ini, Qin Gang berkata dengan sungguh-sungguh, Putri, tidak butuh waktu lama bagi Tuan Ye untuk melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Pada saat itu, semua keluarga besar di Jinling dan bahkan seluruh negeri akan berusaha sebaik mungkin untuk menjilatnya. Keluarga besarnya akan mengirim putri-putri mereka yang paling cantik ke dalam pelukannya. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengantarkan obat kepada Tuan Ye. Aoxue tiba-tiba tersipu, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti, kesempatan apa yang kamu ambil? Masih berpura-pura bodoh padaku. Qin Gang berkata dengan serius, Ayah dapat melihat bahwa kamu mengagumi Tuan Ye, kan? Qin Aoxue dengan malu-malu mengejang beberapa saat sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Qin Gang berkata, saya punya firasat bahwa naga asli ini, Tuan Ye, tidak akan bertahan lama di sarang ular kecil keluarga Xiao ini. Suatu hari dia pasti akan meninggalkan keluarga Xiao. Tuan Ye menjalin hubungan yang baik, bahkan landasan hubungan. Berbicara tentang ini, Qin Gang menghela nafas dengan penuh harap, jika keluarga Qin kita dapat merekrut menantu seperti Tuan Ye, ini pasti akan menentukan nasib keluarga kita selama 100 tahun ke depan. Pada saat itu, kita akan menyadari ambisi besar nenek moyang kita dan membuat keluarga kita lebih sejahtera. Keluarga Qin telah menjadi yang teratas di negeri Tiongkok. Kalau begitu, makam leluhur akan dipenuhi asap. Para leluhur akan sangat bahagia ketika mereka berada di bawah 9 mata air. Ketika Aoxue mendengar ini, hatinya bergetar, dan dia segera menyingkirkan rasa malu aslinya. Ayah benar, ini bukan soal cinta sederhana antar anak. Inilah kunci apakah sebuah keluarga bisa menerobos belenggu takdir dan bertemu naga yang lapuk. Bertemu naga yang lapuk adalah kesempatan langka bagi sebuah keluarga dalam 100 tahun. Berapa banyak keluarga yang dulunya sejahtera, namun menghilang dalam waktu kurang dari 100 tahun, namun banyak juga keluarga yang bertahan selama 100 tahun, namun masih belum mampu mencapai kemajuan lebih jauh. Keluarga Qin adalah yang terakhir. Jika keluarga Qin dapat memanfaatkan kesempatan Ye Chen,
kemungkinan besar kesempatan itu akan melonjak ke langit. Ini benar-benar peluang luar biasa yang mungkin tidak akan Anda temui dalam 100 tahun. Sekarang, kesempatan ini sepertinya ada di tangan saya. Jika saya benar-benar dapat merekrut menantu seperti Ye Chen ke dalam keluarga Qin, maka keluarga Qin setidaknya dapat menyelamatkan jalan memutar selama 100 tahun. Tuhan, rasa misi keluarga yang kuat telah mendorong hatinya untuk segera mendekati Ye Chen. Jadi, dia segera berkata kepada Qin Gang, "Ayah, pergi dan siapkan bahan obat. Saya akan mengirimkannya kepada Tuan Ye besok pagi." Qin Gang mengangguk puas, dan menginstruksikan, pastikan untuk berdandan dengan indah dan cerah. Putriku tidak berani mengatakan bahwa negara ini kewalahan, tetapi di Jinling, dia jelas merupakan kecantikan kelas atas. Jika kamu berdandan lebih baik, pasti kewalahan kerumunan. Wajah Qin Aoxue memerah, tapi dia mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan memperhatikan." Qin Gang berkata, "Besok ketika Anda melihat Tuan Ye, ingatlah untuk memberitahu Tuan Ye bahwa keluarga Qin sangat menghormatinya, dan berharap untuk melayaninya sepanjang waktu di masa depan, dan juga memberitahu Tuan Ye bahwa keluarga Qin kami telah bekerja selama hampir 100 tahun, untuk bisnis bahan obat bagus apa yang dibutuhkan Tuan Ye di masa depan, tanyakan saja, dan jangan berani menolak. Setelah Anda selesai berbicara, tolong tanyakan pada Tuan Ye apakah dia bisa memberikan obat ajaib kepada keluarga Qin. Semua orang di keluarga Qin akan berterima kasih. Saya yakin setelah Anda mengatakan ini, Tuan Ye pasti tidak akan menolak." Bab 148. Dini hari berikutnya, Ye Chen hendak keluar untuk membeli bahan makanan ketika dia menerima telepon. Itu adalah Qin Aoxue, cabai kecil dari keluarga Qin yang menelepon. Ketika Aoxue menelepon, dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, apakah Anda di rumah sekarang?" Ye Chen bersenandung dan berkata, "Di rumah, kenapa? Kamu ada hubungannya denganku?" Aoxue berkata, "Ayahku memintaku untuk membawakanmu beberapa bahan obat. Dia berkata Nona Song Wanting memesannya. Apakah nyaman bagimu? Jika nyaman, aku akan mengirimkannya ke rumahmu." Istrinya, Xiao Churan, sedang sibuk dengan pekerjaan di studio, dan ayah mertua mengantar ibu mertuanya ke Villa Tang Chen Yipin untuk melihat kemajuan renovasi. Jadi Ye Chen berada di rumah sendirian, jadi tidak ada ketidaknyamanan. Jadi dia berkata, "Ini nyaman bagi saya, datang saja ke sini." Aoxue buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan segera ke sana." Beberapa menit kemudian, Ye Chen mendengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Aoxue, yang memiliki selendang hitam dan rambut panjang, dan mengenakan gaun krem, dengan penampilan menawan dan sangat anggun, berdiri di depan pintu, menyeret koper besar di tangannya, dengan rasa malu, menghadapi. "Halo, Tuan Ye, saya Qin Aoxue, saya tidak tahu apakah Anda masih mengingat saya." Aoxue sangat gugup saat ini. Sejak ayahnya memberitahunya tentang pentingnya guru Ye bagi masa depan keluarga kemarin, dia bolak-balik sepanjang malam tanpa bisa tidur nyenyak. Dalam pikirannya, Ye Chen secara alami adalah satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan. Dia juga seusia dengan seorang gadis muda Wei Chun. Gadis mana yang tidak ingin mencari pria tampan, kaya, dan berkuasa untuk menjadi suaminya. Dan dia melihat sekeliling, tidak ada pria di seluruh dunia yang bisa bersaing dengan Ye Chen. Inilah calon suami baik yang tiada taraf. Belum lagi ayahku berharap aku bisa maju bersamanya, meski dia tidak mengatakannya, mau tak mau aku terpesona olehnya di dalam hatiku. Ye Chen tidak tahu mengapa Qin Aoxue begitu gugup. Terakhir kali aku melihatnya, dia sangat biadab, dia bersikeras untuk bersaing dengannya. "Mengapa melihatmu hari ini seperti orang yang berbeda?" Cabai tiba-tiba berubah menjadi mentimun yang segar dan enak. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi padamu hari ini?" "Sepertinya ada perubahan besar dari sebelumnya." Qin Aoxue berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, Aoxue dulunya bodoh, dan Meng Lang bersikap sembrono di depan tuannya. Mohon maafkan saya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sepertinya perubahannya cukup besar." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berkata, "Berhenti bicara di pintu, masuk." Aoxue mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berjalan masuk dengan hati-hati sambil menarik kotak itu. Ye Chen melihat bahwa dia sedang berjuang untuk menarik kotak besar ini. Anda harus tahu bahwa Qin Aoxue juga seorang pelatih, dan dia memiliki kekuatan.
Seorang pekerja kuat biasa mungkin bukan lawannya. Dia masih berjuang keras. Tampaknya begitu kotak ini pasti sangat kuat, berat. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ada di dalam kotakmu? Mengapa berat sekali? Ao Xue buru-buru berkata, Tuan Ye, ini semua adalah ramuan yang ayahku persiapkan untukmu, dan semuanya adalah ramuan terbaik. Setelah berbicara, dia meletakkan kopernya di lantai ruang tamu dan membuka kopernya. Yang menarik perhatian memang bahan obat terbaik. Bahkan, itu adalah obat terbaik yang Ye Chen sendiri tidak bisa beli. Ye Chen sedikit terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana ayahmu mendapatkan begitu banyak bahan obat yang bagus? Ao Xue buru-buru berkata, Tuan Ye tidak tahu apa-apa. Keluarga Qin saya menjalankan banyak bisnis, salah satunya adalah bahan obat. Nenek moyang kami telah menjadi pedagang bahan obat sejak dinasti Qing. Kami menjualnya kepada pangeran dan bangsawan di ibu kota, dan menjualnya kepada pedagang kaya di selatan Sungai Yangtze. Selama bertahun-tahun, kami tidak kehilangan bisnis ini. Setelah berbicara, Ao Xue buru-buru berkata, ngomong-ngomong, ayah saya meminta saya untuk memberitahu Tuan Ye bahwa jika Tuan Ye memiliki kebutuhan bahan obat di masa depan, beritahu kami secara langsung. Keluarga Qin pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, kebutuhan Tuan Ye. Ye Chen juga terkejut. Sejak dia mendapatkan 9 Suan Tianjing, secara kebetulan, dia tertarik dengan misteri di dalamnya. Ada banyak keterampilan dan resep untuk memurnikan obat, tetapi ada banyak bahan obat yang belum pernah dia dengar. Saya masih mengkhawatirkan masalah ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa keluarga Qin adalah pedagang bahan obat yang telah diwariskan selama 100 tahun. Ini benar-benar tidak dapat ditemukan, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Jadi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, oke, bagus sekali. Dengan bantuan keluarga Qin Anda di masa depan, akan lebih mudah bagi saya untuk memurnikan obat. Ketika Qin Ao Xue mendengar Ye Chen berbicara tentang pemurnian obat, dia ragu-ragu lagi dan lagi, mengumpulkan keberaniannya, dan berlutut di tanah dengan sentakan. Ye Chen terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba, dan bertanya dengan heran, Qin Ao Xue, apa yang kamu lakukan? Ao Xue berlutut, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan memohon dengan saleh, Tuan Ye. Ayah saya mendengar bahwa Anda ingin memurnikan obat ajaib, dan dia mendambakannya, jadi dia meminta saya untuk memohon pada Tuan Ye, bisakah kamu datang ke sini setelah memurnikan obat ajaib, juga. Ao Xue juga berbicara lama, tetapi tidak mengatakan sisanya. Sejak kecil ia dimanjakan dan dimanjakan, serta selalu dikagumi dan dicemburui oleh orang lain. Bagaimana ia bisa begitu rendah hati hingga memohon kepada orang lain? Belum lagi meminta-minta secara cuma-cuma. Oleh karena itu, gadis cilik berkulit tipis ini kini malu mengutarakan kebutuhannya yang sebenarnya. Melihatnya goyah, Ye Chen mau tidak mau merasa cemas padanya. Namun, bahkan jika Ao Xue tidak mengatakannya, dia tahu permintaan Qin Ao Xue di dalam hatinya. Jadi dia berkata dengan enteng, apakah ayahmu juga menginginkan obat ajaib? Ketika Ao Xue mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya seperti hama. Segera, dia buru-buru berkata, jika Tuan Ye terlalu sulit, kami tidak akan pernah memaksanya. Ye Chen tersenyum. Obat yang ingin saya saring untuk si Tianqi dan yang lainnya, bagaimana bisa dianggap sebagai obat ajaib? Ini tidak lebih dari salah satu obat tingkat terendah dalam 9 Suan Tianjing. Hal semacam ini mudah dan bebas masalah untuk disuling. Asal ada bahan bakunya, bisa dibuat tumpukan dalam hitungan menit, lebih cepat dari mengukus bakpao kukus dengan mie. Yang diinginkan keluarga Qin tak lebih dari obat, dan tentu saja dia tidak akan menolak. Yang paling penting adalah di masa depan, dia akan mengandalkan keluarga Qin untuk menyiapkan bahan obat untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa mengambil keluarga Qin untuk kepentingannya sendiri kali ini dan membiarkan mereka menjadi muridnya, akan lebih mudah untuk bahan obat di masa depan. Jadi, dia memandang Qin Ao Xue, yang malu dan memohon dengan mata merah, tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, ayahmu menginginkan obatku, jadi aku bisa memberikannya padamu. Petik 2. Benarkah? Qin Ao Xue menjadi sangat bersemangat saat mendengar ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Meskipun itu bukan karena wajah ayahmu, tapi untuk wajah kecantikan kecilmu, aku tidak bisa menolak. Sebenarnya, Ye Chen sedang bercanda.
Tapi tak disangka, setelah mendengarkan Qin Aotsue, jantung rusa berdebar kencang. Pada saat ini, Ye Chen, untuk memenangkan hati orang-orang, berkata sambil tersenyum ringan, lupakan saja, karena saya memiliki takdir dengan keluarga Qin Anda. Kali ini ketika saya menyempurnakan obat ajaib, saya akan memberi Anda 2 dari keluarga Qin. Bab 149. Entah itu Qin Gang atau Qin Aotsue, mereka hanya berani meminta salah satu obat ajaib yang telah dimurnikan Ye Chen. Menurut mereka, untuk bisa mendapatkan obat ajaib itu sudah merokok dari kuburan leluhur. Dengan obat ajaib ini di tangan, selama orang masih memiliki sisa nafas di masa depan, mereka dapat diselamatkan dari tangan Raja Yama. Untuk keluarga seperti mereka, ini sangat berarti. Namun, tidak ada yang berani bertanya berlebihan, Ye Chen akan memberi mereka 2. Ketika Aotsue mendengar ini, dia segera diam di tempat dia disambar petir. Dia menatap Ye Chen dengan mata yang indah, dan sesaat tertutup kabut. Lalu air mata yang lebih besar dari kacang hijau mengalir, dan Ye Chen tidak bisa menahan rasa kasihan. Aotsue tersedak air mata dan bertanya, Tuan Ye, apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu takut Tuan Ye akan berbohong kepadamu? Jangan berani. Qin Aotsue menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan air mata mengalir, yang membuat Ye Chen merasa sangat manis. Aotsue menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak percaya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Setelah selesai berbicara, Qin Aotsue mengangguk dan membungkuk. Dia percaya bahwa meskipun ayahnya ada di sini, ketika dia mendengar Ye Chen berkata bahwa dia akan memberikan 2 obat ajaib, dia pasti akan bersujud dan berterima kasih padanya. Melihat penampilannya yang bersemangat, Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, Qin Aotsue, kembalilah dan beritahu ayahmu, aku, Ye Chen, selalu menjadi pria sejati ketika aku mengatakan sesuatu, dan setelah obat ajaibnya disempurnakan, aku akan memberikannya dia berdua, tapi jika aku punya kebutuhan untuk keluarga Qin di masa depan, dia tidak boleh membodohiku, mengerti? Aotsue mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan penuh semangat, saya mengerti, Tuan Ye. Terima kasih. Saat dia berbicara, Qin Aotsue tersipu seperti apel merah, dan berkata dengan malu-malu, Tuan Ye. Anda bisa memanggil saya Aotsue mulai sekarang. Ye Chen mengangguk dan berkata, oke, Aotsue, kamu tidak perlu berlutut, bangun. Qin Aotsue buru-buru berkata, Aotsue patuh. Karena itu, dia berdiri dengan hati-hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kami bukan film seni bela diri kuno, tentu saja dengan sopan. Aotsue buru-buru berkata, ayah selalu mengajariku bahwa kamu harus sopan kepada seniormu dan menghormati gurumu. Tuan Ye, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi Aotsue harus menghormati dan menghormatimu. Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, kamu dulu terlihat sangat pemarah, seolah-olah kamu dimanjakan sejak kamu masih kecil, tapi sekarang kamu berpengetahuan luas dan sopan, yang membuatku terkesan. Aotsue sangat gembira, tapi juga sedikit malu. Bagaimana saya bisa mengetahui buku itu dan bersikap sopan? Sebelum hari ini, aku masih menjadi lada kecil yang nakal dan keras kepala. Merupakan sifat saya sendiri untuk tidak menaati siapapun dan mencekik siapapun. Tapi sekarang, di hadapan Ye Chen, dia benar-benar yakin, dan ayahnya memiliki ekspektasi yang tinggi padanya. Jadi di hadapan Ye Chen, dia secara tidak sadar ingin menjadi anak kucing yang berperilaku baik, penurut, dan penyayang. Ye Chen melihat hari sudah larut, jadi dia berkata kepada Qin Aotsue, Aotsue, aku akan mengambil bahan obatnya dulu, tapi aku harus keluar membeli sayuran dulu, kenapa kita tidak pergi bersama? Baru kemudian Aotsue menyadari bahwa dia telah menunda pekerjaan Tuan Ye, dia buru-buru mengangguk dan berkata, maaf, Tuan Ye, Aotsue lah yang mengganggumu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, berhentilah memikirkannya, kembalilah dan beritahu ayahmu, aku akan menghubunginya setelah obatnya dimurnikan. Tuan baik Ye. Qin Aotsue segera membungkuk. Ye Chen memegangi lengannya sebelum menghentikannya, lalu Ye Chen menyembunyikan obat di dapur, lalu pergi bersamanya. Di gerbang komunitas, Aotsue mengucapkan terima kasih ribuan kali, lalu dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen dan pulang. Ye Chen, sebaliknya,
kembali ke penampilan sebelumnya sebagai menantu yang tidak berguna. Dia menyeret gerobak kecil yang khusus diberikan oleh merek bubuk cuci dan khusus digunakan untuk berbelanja bahan makanan, dan berjalan ke pasar sayur kecil di dekat rumahnya. Dengan hati yang sangat gembira, Aoxue kembali ke rumah dengan gembira. Di kediaman Qin saat ini, Qin Gang sedang menunggu dengan cemas. Dia tidak tahu apakah Ye Chen akan menyetujui kunjungan putrinya untuk meminta obat kali ini. Lagi pula, meskipun dia ingin menjadi anjing Ye Chen, dia juga takut Ye Chen akan meremehkan keluarga seperti miliknya. Keluarga Qin ada di Jinling, dan lebih kuat dari keluarga Wang Zenggang, tetapi jauh lebih lemah dari keluarga Song Wanting. Dan Ye Chen menjadi incaran keluarga Song yang ingin menjadi populer. Dengan keluarga Song di depannya, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk menunjukkan wajahnya? Tepat ketika dia merasa gelisah, Aoxue Qin kembali. Begitu mobil Qin Aoxue berhenti di halaman villa, Qin Gang berlari keluar dengan cepat. Tepat ketika Aoxue memarkir mobil dan mendorong pintu ke bawah, Qin Gang buru-buru bertanya, "Aoxue, ada apa? Apakah Tuan Ye setuju?" Qin Aoxue mengangguk lagi dan lagi dengan air mata berlinang. "Ayah, Tuan Ye setuju." "Hebat!" Qin Gang tertawa gembira, sedikit bersemangat. Pada saat ini, Aoxue berkata lagi, "Ayah, Tuan Ye berkata bahwa dia ingin memberi kita 2. "Apa?" Qin Gang tercengang. "2, beri kami. Tuan Ye ingin memberi kami 2 obat ajaib. Apakah kamu salah dengar?" Qin Gang merasa dia bahkan tidak bisa bernapas. Aoxue mengangguk saat ini, dan berkata dengan sangat serius, "Memang benar kita akan memberi kita 2 obat ajaib, saya tidak salah dengar." "Ya Tuhan." Qin Gang menangis, "Tuan Ye sedang mencoba membantu keluarga Qin kita." Aoxue buru-buru berkata, "Tuan Ye berkata bahwa dia akan membutuhkan bahan obat di masa depan, mari kita bekerja sama." Qin Gang berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, Aoxue. Bagus sekali. Tuan Ye akan mempromosikan keluarga Qin kita. Dengan dia sebagai dewa yang agung, keluarga Qin kita akan direvitalisasi, jadi tidak ada harapan." Setelah berbicara, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye melihat Anda, apakah Anda memiliki ekspresi khusus?" Wajah Qin Aoxue memerah sampai ke leher. Dia tersendat dan berkata, "Tuan Ye." Tuan Ye berkata, dia berkata, "Oh, apa yang Tuan Ye katakan?" Aoxue menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, Tuan Ye berkata, "Demi kecantikan kecilku, aku tidak bisa menolak." Hahaha, Qin Gang tertawa 3 kali, dan berkata dengan gembira, "Ada pertunjukan. Ada pertunjukan. Tampaknya suatu hari nanti, Tuan Ye juga bisa menjadi menantu Qin Gang saya." Aoxue berkata dengan malu-malu, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Qin Gang berkata dengan penuh semangat, "Segalanya mungkin. Aoxue, kamu harus melakukan upaya yang gigih." Setelah selesai berbicara, Qin Gang berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye memiliki kekuatan supernatural yang besar, dan gayanya dalam melakukan sesuatu harus berbeda dari orang biasa, dan dia tentu saja tidak peduli dengan pandangan duniawi dan batasan moral itu. Jika tidak, dengan keagungannya kekuatan, bagaimana dia bisa tunduk pada keluarga Xiao? Mengunjungi menantu laki-laki. Jadi, putri, kamu harus melakukan upaya yang gigih dan berusaha memasak nasi mentah bersama Tuan Ye, dan yang terbaik adalah bisa melahirkan seorang putra untuk Tuan Ye. Kalau begitu, keluarga Qinku sudah benar-benar naik ke langit." Aoxue sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang untuk masuk, menutupi wajahnya dan berkata, "Ayah, apa yang kamu bicarakan, itu benar-benar tidak sopan." Setelah selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dan berlari kembali ke kamarnya. Bab 150. Fakta bahwa Ye Chen ingin memurnikan obat ajaib menyebar seperti api di antara beberapa keluarga kelas atas di Jinling. Wang Zenggang, kepala keluarga Wang, Bao Fugui, pemilik paviliun Zhenbao, dan pemilik rumah Tianxiang, semuanya mendengar berita tersebut. Meskipun ketiganya mau tidak mau ingin meminta obat pada Ye Chen, namun Wang Zenggang adalah satu-satunya yang benar-benar berani angkat bicara. Wang Zenggang memiliki kepercayaan diri. "Bagaimanapun, saya telah mengungkapkan ketulusan saya kepada Ye Chen, dan bahkan memberi Ye Chen villa kelas 1 yang dibeli Thomson seharga lebih dari 100 juta yuan. Jadi, dia juga berlari ke rumah Ye Chen di sore hari, dan saat Ye Chen di rumah, dia berlutut dan memohon obat ajaib pada Ye Chen. Baginya, Ye Chen tidak menolak. Lagi pula, dia adalah orang yang lebih nyaman bersamanya sekarang.
Meski anak dan keponakannya agak bodoh dan agak jahat, mereka sudah memetik hikmahnya. Sekarang dia melayaninya dengan jujur dan patuh. Itu hanya obat, nah tidak perlu pelit. Wang Zenggang menerima jawaban tegas, dan dengan penuh semangat melakukan kowtow 3 kali kepada Ye Chen. Semakin kaya orang, semakin takut mati. Bagi mereka, obat ajaib itu seperti obat ajaib untuk kelahiran kembali. Semua orang ingin mendapatkannya untuk pertahanan diri. Setelah menyetujui Wang Zenggang dan mengirim Wang Zenggang pergi, Ye Chen mengeluarkan beberapa bahan obat di rumah dan memurnikan sejumlah pil. Dalam batch ini, dia hanya menggunakan 1/10 bahan obat untuk membuat 30 pil. Apalagi pil kali ini, karena menggunakan resep yang lengkap, dan bahan obatnya jauh lebih baik dari yang terakhir, sehingga khasiat pilnya 10 kali lebih tinggi. Jika pil sebelumnya dapat mengobati hampir sebagian besar luka dalam sedang dan memiliki efek kuratif pada semua luka dalam, maka pil ini hampir dapat menyembuhkan luka dalam yang fatal. Bahkan luka lama dan penyakit kronis si Tianqi dapat disembuhkan dengan menelan setengah pil. Jika kamu diburu oleh seorang master, meski nafasmu hanya tersisa 1, kamu bisa bertahan hidup dengan meminum obat ini. Setelah obatnya dimurnikan, Ye Chen menyimpan 20 pil, mengeluarkan 10 pil, dan memanggil Song Wanting, si Tianqi, Qin Gang, dan Wang Zenggang, dan obat ajaib itu diberikan kepada mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat gembira. Tanpa diduga, Tuan Ye memang naga sungguhan. Obat ajaibnya dimurnikan dengan sangat cepat. Ini hampir secepat membuat pangsit. Malam itu, semua orang datang ke Tianxiang Mansion sebelumnya, menunggu kedatangan Ye Chen. Ye Chen membuatkan makanan untuk Xiao Churan, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya, lalu memberitahu mereka bahwa dia memiliki seorang teman lama dari panti asuhan yang kembali dan ingin bertemu untuk pertemuan kecil, dan lalu menyelinap keluar rumah. Ketika mereka tiba di gerbang rumah Tianxiang, Wang Zenggang, ayah dan anak perempuan Qin Gang, Song Wanting, Dr. Genius si Tianqi dan cucunya Chen Xiaozhao, dan yang lainnya menyambut mereka secara pribadi di gerbang. Hari ini, Tianxiang Mansion menutup pintunya untuk berterima kasih kepada para tamu, hanya untuk menghibur Ye Chen. Melihat Ye Chen, ekspresi semua orang ketakutan, dan mereka mengepalkan tangan mereka dengan hormat dan berkata, "Selamat datang Tuan Ye." Ye Chen melirik kerumunan, tersenyum ringan dan berkata, "Kalian datang pagi-pagi sekali, kapan kamu tiba?" Song Wanting tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ye, jarang sekali Anda mengatur permainan ini sendiri. Kita harus tiba lebih awal untuk menunjukkan rasa hormat." Untuk makan malam hari ini, Song Wanting berdandan khusus dan mengenakan gaun malam hitam yang anggun dan mulia. Lapisan tule menguraikan lekuk tubuhnya yang sempurna dan ramping, namun tidak terlihat centil, melainkan pesona yang berbeda. Ditambah dengan kecantikan dan kesempurnaan Song Wanting, ia juga menunjukkan temperamennya secara maksimal. Ye Chen mau tidak mau meliriknya lagi, Song Wanting hari ini sungguh luar biasa. Jika Anda membandingkannya dengan Xiao Churan, keduanya hampir sama dalam penampilan dan sosok, tetapi dalam hal temperamen, Xiao Churan lebih dari 1 tingkat lebih rendah dari Song Wanting. Bagaimanapun, Song Wanting adalah putri dari keluarga Song, dan temperamennya jelas di luar jangkauan wanita biasa. Pada saat ini, Aoxue juga menghampiri Ye Chen dengan wajah memerah, dan juga memberi hormat. Berbeda dengan kecantikan dewasa dan intelektual seperti Song Wanting, sikap heroik Qin Aoxue berpadu dengan penampilan gadis kecil saat ini, yang juga memiliki cita rasa tersendiri. Aoxue melukis riasan tipis, ditambah dia berlatih seni bela diri. Temperamen aslinya seperti teratai salju di gunung es, sangat dingin. Namun, setelah memiliki Ye Chen di dalam hatinya, dia seperti bunga yang mekar di bawah sinar matahari musim semi, sedikit lebih lembut. Saat ini, dia menatap Ye Chen, dan rona merah muncul di pipinya, menambah sikap seorang gadis kecil. Keanehan muncul di mata Song Wanting, naluri seorang wanita membuatnya secara tidak sadar waspada terhadap Qin Aoxue. Dia berpikir dalam hati, Aoxue Qin dari keluarga Qin ini, mungkinkah dia memiliki pemikiran tentang Tuan Ye? Anda tahu, kakek menyuruh saya mencari cara untuk merekrut Tuan Ye sebagai menantu keluarga Song. Dan saya sangat tergoda dengan lamaran ini. Mungkinkah Qin Aoxue, keluarga Qin, memiliki pemikiran yang sama seperti miliknya? Ye Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Song Wanting dan Qin Aoxue, jadi dia hanya tersenyum pada semua orang dan berkata, "Ingat mulai sekarang, ketika kamu bergaul denganku,
kamu tidak perlu terlalu banyak birokrasi. Aku seseorang yang meremehkan segalanya, dan kamu hanya perlu memperlakukanku dengan jelas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera melambaikan tangan. Qin Gang berkata dengan hormat, apa status Tuan Ye, kita harus melayaninya dengan hormat dan tidak melanggar aturan. Wang Zenggang juga berkata, Guru Ye, sebagai Mahaguru Namuang, telah berbaik hati kepada saya karena menunggu, apalagi menunggu lebih lama, meskipun sehari, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Si Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkupkan tangannya saat ini dan berkata, keterampilan medis Guru Ye tidak ada bandingannya, tetapi siapapun di Xinglin akan mengagumi metode ajaib Guru Ye selama mereka mengetahuinya. Melihat ini, Ye Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, oke, jangan berdiri di depan pintu, ayo masuk dulu. Song Wanting tersenyum lembut, Tuan Ye, silakan pergi dulu. Ye Chen tidak menolak, dan berjalan di depan. Bos lainnya mengikuti Ye Chen satu persatu, terjatuh setengah tubuh, tanpa berani berlebihan. Memasuki kotak berlian Tianxiang Mansion, hidangan di ruang pribadi telah disiapkan, dan meja penuh dengan makanan lezat. Ye Chen tidak mengundang banyak orang, tetapi mereka semua adalah tokoh penting di kota Jinling, dan semuanya adalah bos besar. Jika orang-orang dari dunia luar melihatnya, mereka pasti akan tercengang. Sebagai pemilik Tianxiang Mansion, dia berkata dengan nada yang sangat hormat, Tuan Ye, saya mendengar bahwa Anda akan menjamu tamu di Tianxiang Mansion, jadi saya secara khusus mengatur meja hidangan ini. Ini juga berusia 100 tahun Mautai yang diterbangkan khusus dari Guizhou semalaman, saya harap Anda puas. Meski dia sudah mengetahui kemampuan Ye Chen, namun banyaknya bos yang datang hari ini benar-benar mengejutkannya. Putri tertua dari keluarga Song, Song Wanting, ayah dan putri dari keluarga Qin, Qin Gang, kepala keluarga Wang, Wang Zenggang, dan Dr. Genius Si Tianqi, kakek dan cucunya. Ini adalah satu-satunya tokoh penting di Jinling, tetapi di depan Ye Chen, mereka seperti domba yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Oleh karena itu, orang dalam masyarakat campuran seperti ini bahkan lebih tidak layak tampil di panggung. Bersambung.